nggak sih Anda? Gimana caranya sebuah komunitas yang ya isinya campur aduk gitu. Beda suku, beda agama, bisa lebih dari sekedar ya udah yang penting nggak saling ganggu. Maksud saya bukan cuma toleransi pasif, tapi bener-bener aktif, membangun harmoni bareng-bareng. Kita kan sering banget ya dengar konsep toleransi di seminar-seminar. Tapi gimana caranya konsep itu turun dan jadi ya cara hidup sehari-hari? Nah, untuk menggali jawabannya, kita punya sumber yang luar biasa banget buat Anda hari ini. Ini sebuah tesis magister yang mendalam sekali dari UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Dan penelitian ini nggak main-main loh. Langsung menyelam ke sebuah katakanlah laboratorium kerukunan yang nyata di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mereka menyebutnya Kampung Moderasi Beragam. Betul sekali. Dan misi kita hari ini adalah membedah resep dari laboratorium itu. Kita akan coba urai strateginya, kita cari tahu siapa aja sih arsitek di baliknya, dan kita soroti contoh-contoh nyata yang paling mengejutkan dari penelitian ini. Tujuannya simple, supaya Anda bisa lihat dengan jelas, langkah demi langkah, gimana sebuah gagasan abstrak kayak moderasi itu bisa masuk ke dalam kebiasaan. Oke, kalau kita ngomongin Brebes, jujur aja yang pertama muncul di kepala saya itu telur asin. Atau bawang merah. Nah iya, atau bawang merah. Tapi tesis ini benar-benar membuka sudut pandang yang beda banget. Ternyata Brebes ini semacam Indonesia mini ya. Ada etnis Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, semua kumpul di situ. Konsep sentral penelitian ini jadi sangat relevan. Moderasi beragama. Dan ini penting banget untuk kita pahami dari awal ya. Ini bukan berarti agamanya yang dibikin jadi moderat atau dikurangi ajarannya. Sama sekali bukan. Ah, oke. Jadi bukan agamanya, tapi Tapi cara pemeluknya bersikap, cara mereka berinteraksi di masyarakat. Nah, tesis ini ngacu ke 4 indikator utama dari Kementerian Agama. oke, 4 indikator. Apa aja itu? Biar kita semua di sini paham di pijakan yang sama. Pertama, komitmen kebangsaan. Jadi setia pada Pancasila dan NKRI. Itu dasar ya. Betul. Kedua, toleransi. Ini yang paling sering kita dengar ya, menghargai perbedaan keyakinan. Ketiga, anti kekerasan. Menolak cara-cara kekerasan atas nama agama. Dan yang terakhir, ini yang menarik menurut saya, akomodatif terhadap budaya lokal. Maksudnya akomodatif itu gimana? Artinya agama dan tradisi setempat itu bisa jalan bareng gitu, nggak saling berbenturan. Nah, disinilah bagian yang bikin saya benar-benar terpukau waktu baca sumber ini. Penelitiannya itu nggak berhenti di konsep doang, mereka nunjuk satu lokasi yang sangat spesifik. Kampung Moderasi Beragama di Kelurahan Brebes. Coba deh Anda bayangkan pemandangannya. Di satu area yang sama, itu ada Masjid Agung Brebes, persis di seberangnya ada Kelenteng Hoktek Bio. Dan nggak jauh dari situ ada beberapa gereja. Betul, ada gereja Kristen Jawa, HKBP, Katolik. Jaraknya itu cuma puluhan meter. Ini bukan lagi kerukunan dalam pidato ya, ini kerukunan dalam tata ruang. Persis, pemandangan visualnya aja udah jadi pesan yang kuat banget. Secara nggak sadar, warga yang lewat tiap hari itu membaca pesan ini, kita bisa loh berdampingan secara harfiah. Oke, pemandangan fisik tadi kan fondasinya ya. Tapi yang lebih dalam lagi, gimana cara fondasi itu dibangun di dalam pikiran dan hati warganya? Tesis ini kan membedah resepnya nih. Prosesnya itu gimana sih? Benar. Dan ini bagian paling menarik dari analisisnya. Peneliti ini pakai teori internalisasi nilai dari Rockich, dibagi jadi 3 tahap. Tahap pertama itu namanya tahap transformasi nilai. Anggap aja ini fase pengenalan atau fase belajar. Oke, fase belajar. Disinilah nilai-nilai moderasi itu disebarkan secara formal. Lewat apa biasanya? Seminar, sosialisasi gitu. Karena terus terang, metode kayak gitu kan seringnya cuma formalitas ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa yang bikin ini lengket di Brebes? Lalu ada khutbah di masjid, ceramah di gereja. Tapi yang bikin lengket adalah karena pesan ini disampaikan secara konsisten oleh semua pemuka agama yang mereka hormati. Oh, jadi bukan cuma dari pemerintah. Tepat. Warga mendengar pesan yang sama dari kiainya, dari pendetanya, dari tokoh masyarakatnya. Jadi kayak ada paduan suara yang nyanyiin lagu yang sama. Ah, oke. Jadi ada penguatan pesan dari berbagai sumber yang dipercaya. Masuk akal. Nah, setelah warga tahu, langkah selanjutnya apa?
Nah, ini langkah krusialnya, tahap transaksi nilai. Ini fase mencoba dan mengalami langsung. Prakteknya ya? Betul, teori kan nggak ada artinya sampai dipraktekkan. Disinilah nilai-nilai itu diuji di kehidupan nyata. Contoh paling dasarnya ya gotong royong. Gotong royong. Iya, warga lintas agama rutin kerja bakti bareng, bersihin lingkungan. Tapi, apa aktivitas kayak gotong royong itu beneran cukup buat mengubah cara pandang orang? Atau cuma aktivitas permukaan aja yang kelihatan bagus di foto? Keraguan yang wajar, tapi tesis ini menunjukkan gotong royong itu cuma pintu masuknya. Interaksi yang lebih dalam itu terjadi pas perayaan Hari Besar Keagamaan. Penelitian ini mencatat udah jadi hal biasa di sana, warga Muslim dan aparat itu ikut bantu bersihin area kelenteng jelang Imlek. Wow! Atau ikut jaga di sekitar gereja pas misa Natal biar aman dan parkirnya lancar. Dan sebaliknya juga terjadi. Tentu, warga non-muslim itu secara otomatis bakal ngecilin volume musik atau nunda acara yang berisik pas azan atau sholat Jumat. Ini bukan lagi kerja bakti, ini udah tindakan saling menjaga. Itu udah beda level sih. Itu membangun kepercayaan. Saya juga ingat ada satu contoh fenomenal yang dibahas di tesis ini, soal penyambutan Biku Tudong itu. Betul sekali, momen itu adalah puncaknya tahap transaksi nilai. Para biksu dari Thailand yang jalan kaki itu disambut sama seluruh lapisan masyarakat Brebes tanpa mandang agamanya apa. Semua ikut turun ke jalan ya? Semua, warga Muslim, Kristen, Konghucu, keluar rumah kasih makanan, minuman, bahkan ikut ngawal perjalanan mereka. Itu kan manifestasi toleransi massal yang disaksikan semua orang. Dan jadi contoh buat generasi muda. Tepat, dampaknya jauh lebih kuat daripada 100 seminar. Oke, dari tahu, lalu mencoba, dan mengalami. Tahap puncaknya apa? Saat semuanya udah jadi otomatis gitu. Persis. Puncaknya adalah Tahap transinternalisasi nilai. Ini kondisi di mana toleransi itu bukan lagi sebuah pules, sebuah upaya sadar yang dipikirkan. Tapi udah jadi habitus, jadi kebiasaan, jadi refleks. udah mendarah daging istilahnya. Betul. Tesis ini kasih contoh yang kelihatannya sepele tapi maknanya dalam banget. Misalnya pengurus kelenteng yang tanpa diminta mempersilahkan halaman mereka dipakai buat parkir kendaraan tetangga muslim yang lagi punya hajatan. Oh, wow! Nggak perlu izin formal, nggak perlu rapat, langsung aja gitu ya? Terjadi begitu saja, karena hubungan baiknya udah terbangun. Dan ada satu fakta lagi yang paling mengejutkan, yang benar-benar nunjukin level internalisasi ini. Penjaga atau koster di gereja Kristen Jawa Brebes itu seorang muslim. Tunggu sebentar. Penjaga gerejanya seorang muslim. Iya, dan dia nggak cuma kerja di sana, dia dan keluarganya tinggal di rumah yang disediain gereja, di kompleks yang sama. Ini detail yang nggak saya duga sama sekali. Apa tesisnya membahas reaksi komunitasnya, baik dari gereja maupun dari komunitas muslim? Kedua belah pihak. Buat jemaat gereja, yang penting kinerjanya bagus, orangnya bisa dipercaya. Buat komunitas muslim, ya nggak ada masalah. Ini kan hubungan kerja profesional. Ini bukan lagi soal toleransi ya? Ini udah simbol kepercayaan penuh. Dan seperti yang Anda bilang tadi, kepercayaan itu levelnya jauh di atas toleransi. Harmoni sedalam ini jelas nggak muncul gitu aja ya. Pasti ada motor penggeraknya. Penelitian ini kan menyoroti 3 pilar utama. Siapa aja mereka? Tesis ini memetakannya dengan sangat jelas. Pilar pertama, pemerintah daerah. Peran mereka sebagai regulator dan fasilitator. Mereka yang menciptakan panggungnya ya. Awalnya saya pikir peran pemerintah cuma formalitas. Tapi dari penjelasan di sini, kayaknya dukungan mereka jadi tulang punggung ya. Justru itu, peran mereka sangat konkret. Misalnya, bikin kebijakan kayak deklarasi anti-anarkisme. Ini kan sinyal kuat dan landasan hukum yang jelas. Bahwa intoleransi nggak akan diberi tempat. Tepat, mereka juga rutin fasilitasi acara lintas iman, sediain tempat, logistik, dan yang vital, mereka kasih dukungan dana operasional buat FKUB. Jadi organisasinya bisa gerak. Oke, pemerintah siapkan infrastrukturnya. Lalu pilar kedua, para tokoh agama. Peran mereka ini sepertinya lebih personal dan kultural ya. Benar, peran mereka sebagai teladan atau role model. Tesis ini mengaitkannya dengan teori social learning Bandura, yang idenya kan simple, kita belajar dengan meniru. Oh, jadi warga melihat pemimpin mereka. Betul, ketika warga lihat kiainya bisa ngopi bareng pendeta, atau pemuka Konghucu bisa dialog akrab sama tokoh muslim, perilaku itu ditiru. Pesannya jelas, pemimpin kami aja bisa rukun, masa kami nggak bisa?
Dan mereka juga jadi penengah kalau ada masalah kecil ya. Garda terdepan, mediator pertama sebelum masalahnya jadi besar. Oke, pemerintah, tokoh agama, rasanya udah kuat banget ya. Sebenarnya seberapa penting sih pilar ketiga, FKUB ini? Tanpa mereka, apa sistemnya bakal runtuh? Pertanyaan yang menantang. Mungkin nggak langsung runtuh, tapi bakal jauh lebih rapuh. FKUB ini bisa kita sebut sebagai penjaga gawang dialog sekaligus tim reaksi cepat. Penjaga gawang dialog. Menarik. Peran mereka sangat proaktif. Nggak nunggu ada kebakaran, baru cari air. Mereka aktif patroli mencegah percikan api. Contoh konkretnya, pas ada isu sensitif kayak izin pendirian rumah ibadah, sebelum isunya digoreng di medsos, FKUB udah turun tangan, mediasi semua pihak. Jadi mereka memotong masalah di akarnya. Persis. Contoh lain, mereka juga aktif advokasi hak minoritas, misalnya bantu cari solusi buat lahan pemakaman. Ini menunjukkan peran mereka bukan cuma seremonial, tapi beneran kerja di lapangan. Jadi sinergi tiga pihak ini ya, pemerintah fasilitasi, tokoh agama kasih contoh, FKUB jaga dialog. Dan masing-masing punya peran yang nggak tergantikan. Itulah mesin penggeraknya. Saya dengerin ini dan mikir, wow ini ideal banget. Tapi di sisi lain, saya juga sedikit skeptis. Gak mungkin semuanya semulus itu. Apa tesis ini juga jujur mengungkap sisi lainnya, tantangannya? Tentu saja, ini bukan cerita dongeng. Peneliti juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang nyata. Ancaman pertama, dan mungkin yang paling relevan sekarang, adalah residu intoleransi digital. Ironisnya, ancaman terbesar buat kerukunan di Brebes itu datangnya dari luar. Maksudnya dari media sosial, internet. Tepat sekali. Hoax, potongan video ceramah yang provokatif, narasi adu domba di grup WhatsApp. Konten-konten ini kan bisa cepet banget memicu salah paham atau membangkitkan lagi kecurigaan lama kalau nggak segera ditangani. Jadi ada semacam pertarungan konstan ya antara harmoni di dunia nyata dengan provokasi sesaat di dunia maya. Gimana mereka nangkalnya? Penelitian ini menyoroti peran FKUB dan tokoh agama. Mereka bangun semacam sistem peringatan dini. Kalau ada isu provokatif yang mulai nyebar, para tokoh agama ini cepat melakukan klarifikasi di komunitasnya, lewat khotbah atau komunikasi personal. Mereka nggak biarin informasi liar itu menyebar tanpa penawar. Oke, jadi aktif menyuntikkan narasi tandingan. Selain ancaman digital, apalagi? Pasti ada sisa-sisa dari masa lalu kan? Ada. Penelitian ini menyebutnya stereotip historis. Walaupun interaksi sehari-hari akrab, tesis ini menemukan masih ada sisa-sisa prasangka lama, terutama yang terkait isu sosial ekonomi antar etnis. Ada satu detail dari wawancara yang menurut saya kuat banget, dan nunjukin betapa sensitifnya ini. Komunitas Tionghoa di sana ternyata lebih nyaman disebut Tionghoa daripada Cina. Oh wow. Iya. Itu detail yang penting banget ya. Karena kata itu kan punya beban sejarahnya sendiri. Sangat penting. Bagi banyak dari mereka, kata Cina itu masih bawa konotasi negatif dan trauma dari kebijakan diskriminatif masa lalu. Pilihan kata Tionghoa ini jadi penanda bahwa ada luka sejarah yang walau mulai sembuh, bekasnya masih terasa. Artinya proses internalisasi ini memang kuat, tapi belum 100% menghapus semua jejak prasangka lama ya. Menarik. Ada lagi penghambat lainnya? Yang ketiga, pemahaman yang belum merata. Ini juga temuan yang jujur. Ternyata kalau ditanya secara konsep apa itu moderasi beragama, nggak semua lapisan masyarakat punya pemahaman yang sama. Ya. Terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Dalam praktik sehari-hari mereka hidup rukun banget, tapi pemahaman teoretisnya bisa beda-beda. Ini nunjukin satu hal penting. Apa itu? Harmoni di Brebes itu lebih banyak tumbuh dari kebiasaan, dari praktek baik dan keteladangan, bukan dari pemahaman akademis yang seragam. Oke. Jadi setelah kita bedah semua ini ya dari prosesnya, aktornya, sampai tantangannya, apa sih intisari yang bisa kita pegang dari studi kasus Brebes ini? Poin kuncinya adalah harmoni di Brebes itu bukan sebuah kondisi pasif yang ya memang dari dulu udah begitu, bukan. Tesis ini membuktikan bahwa itu adalah sebuah proses yang aktif. Sesuatu yang terus-menerus dibangun, dirawat, dan diperjuangkan setiap hari. Dan dibangunnya lewat tindakan-tindakan konkret yang kelihatannya kecil ya. Kayak yang kita bahas tadi, berbagi lahan parkir, saling jaga keamanan hari raya. Atau dialog cepat oleh FKUB sebelum masalah membesar. Iya, justru hal-hal kecil yang konsisten itu yang jadi perekatnya.
Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Dan analisis penutup yang bisa kita tarik adalah model Brebes ini begitu kuat karena internalisasi nilainya itu nggak cuma jalan satu arah dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas ke bawah itu gimana? Dari sosialisasi pemerintah atau program formal. Kekuatan utamanya justru datang dari bawah ke atas. Dari masyarakatnya sendiri. Betul. Nilai-nilai itu tumbuh subur dari tanah budaya lokal yang udah solid, kayak tradisi gotong royong. Terus diperkokoh sama interaksi sehari-hari yang natural antar warga di pasar, di gang, di hajatan. Lalu disempurnakan oleh keteladanan nyata dari para tokoh agama yang mereka lihat dan hormati. Kombinasi dorongan dari atas dan pertumbuhan dari bawah, inilah yang bikin nilai moderasi itu benar-benar meresap. Bukan sekedar proyek, tapi udah jadi identitas. Persis. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Studi kasus yang kita bedah tuntas ini kan fokusnya ke kerukunan antar umat beragama. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan yang lebih besar. Mungkinkah model internalisasi yang sama, yang menggabungkan keteladanan, praktek harian, dan dukungan institusional diterapkan untuk menjembatani perpecahan lain di komunitas kita sendiri? Baik itu perpecahan karena pilihan politik, status sosial, maupun kesenjangan ekonomi. Itu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.